Ya halo, pada video kali ini kita akan membahas sebuah handheld gaming yang cukup ternama karena portabilitasnya. Memiliki bahasa desain serupa dengan pemain sebelah, ternyata peruntukannya sangat berbeda. Lah kok bisa? Dengan mengusung sistem operasi Android, tentu sudah tidak diragukan lagi akan fleksibilitasnya. Yups, ini dia Retroid Pocket 4 Pro. Apakah hanya untuk pemain retro? Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dari bahasa desain yang digunakan. Memiliki panjang 18,4 dan lebar 6,2 dengan ketebalan 1,5 cm. Perangkat ini cukup portable untuk dibawa kemana saja. Jika dibandingkan dengan handphone, mungkin setara dengan handphone foldable plus casingnya, yaitu berat 260 kg. Bukan kilogram, gram saja. Memiliki bahasa desain yang ringkas, ternyata nilai ergonomisnya harus terpangkas. Untuk sesi bermain panjang, tangan bisa terasa kejang jika tidak bisa menyesuaikan. Dalam kasus kami, menekan tombol L1 dan L2 atau R1 dan R2 menggunakan jari telunjuk dan jari tengah bersamaan terasa lelah bila terlalu lama. Namun tidak akan jadi masalah jika hanya menggunakan jari telunjuk saja. Untuk kamu yang rela membayar lebih demi mengeluarkan potensi, mungkin bisa dengan membeli tambahan aksesoris seperti grip ini. Oh iya, untuk tombol-tombolnya sudah cukup nyaman dan kliki. Analog menggunakan anti drifting, Hall effect, tombol D-pad terasa tactile, R dan L trigger sudah bukan digital, melainkan analog system. Next, mengusung layar IPS berukuran 4,7 inci, beresolusi 750 x 1330 pixel, rasanya cukup tajam untuk game retro. Meski tajam, tingkat kecerahan belum maksimal karena hanya 350 nits saja. Kurang nyaman bila dimainkan di bawah terik sinar matahari. Lanjut, kita menuju dapur pacu. Berbekal dengan chipset Dimensity 1100 dan GPU Mali 677, perangkat ini mampu menjalankan emulator PS1, PSP, dan PS2 dengan baik. Meski begitu, beberapa game Switch juga layak untuk dicoba. Tapi tolong turunkan sedikit ekspektasinya, karena ini bukan chipset Naga atau Snapdragon. Tentu pasti ada batasan pada drivernya. Berikut yang kami bahas adalah sistem operasi. Untuk hal ini, ibarat kata adalah sebuah rumah. Kalau kamu sudah tinggal lama, pasti tahu isi luar dan dalamnya. Menggunakan sistem operasi Android 13 membuat kita bisa lebih merasa nyaman serta luwes dalam bermanuver. Tak hanya mengunduh emulator, aplikasi hiburan seperti YouTube, Netflix, hingga cloud gaming juga bisa dilakukan. Selain itu, software-software yang tertanam pada Retroid Pocket 4 Pro terasa sangat matang. Berbeda dengan handphone, jadi sudah disesuaikan peruntukannya, yaitu handheld device. Mulai dari setting penyimpanan game yang bisa dipindahkan ke external storage, setting performance, kecepatan kipas, hingga mapping controller jika game tidak support sudah tersedia. Tidak perlu repot-repot mengunduh aplikasi pihak ketiga. Berikut beberapa game dan emulasi yang sempat kita coba selama akhir bulan ini. Mulai dari game Android, PS2, dan Switch. Silahkan nikmati scene videonya.
Setelah mencoba beberapa game di atas, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Memainkan game Android dengan high-end graphics, rata kanan sangat tidak maksimal. Meski sudah menggunakan settingan high performance dan fans sport, bisa dilihat stuttering dan choppy pada game Genshin Impact. Dengan berlapang dada, memilih setting medium adalah pilihan yang bijaksana. Memang tak bisa dipungkiri, dengan sama-sama setting mentok rata kanan, entah kenapa grafis Genshin terasa lebih enak dipandang mata, sedangkan WoW sedikit pixelated. Untuk mode dockingnya kurang lebih 1080p. Beruntung game WoW sekarang sudah support controller, jadi tidak perlu repot-repot untuk mapping controllernya. Masih banyak demanding Android game yang ingin kita coba, seperti Zenless Zone Zero, Car Extreme, Diablo Immortal, dan lainnya. Jika ada request, tolong tulis di kolom komentar bawah ya. Untuk emulasi PS2, kita menggunakan Aether SX, setting grafis Vulkan 1,5 sampai 1,75, tanpa mengotak-atik lebih dalam mengenai performanya. Jadi mungkin belum maksimal. Kedepan kita akan bandingkan antara emulator Aether SX dengan Nether SX. Begitu juga dengan emulasi Switch, kami hanya sempat mencoba XNS menggunakan settingan ala kadarnya. Jadi performa yang ditampilkan saat ini belum seberapa. Masih banyak emulator seperti Yuzu, Ryujinx, Uzui yang belum kita coba.
Biar tidak ketinggalan video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman berbagi tombol like dan subscribe. Hal yang terlihat sederhana ternyata tak seperti nampaknya. Waktu harus terkorbankan, kerjasama harus tersalurkan, serta usaha kami dedikasikan. Meski belum ada cuan, hanya bermodal passion yang kami kukuhkan. Jadi terima kasih atas pengertiannya kawan. Lanjut, performa daya tahan baterai. Untuk kapasitas baterai sendiri yaitu 5000 mAh. Hanya mampu bertahan 1 sampai 1,5 jam saja jika dipaksa mode performa atau kipas aktif dengan kecepatan maksimal. Namun jika hanya pemakaian biasa, tentu akan lebih lama, bisa sampai 2 atau 3 jam lebih. Speaker yang kurang optimal. Speaker stereo bawaan terasa kurang detail, terutama saat volume maksimal. Dan juga arah speaker yang mengarah ke bagian bawah. Solusinya bisa pakai earphones atau speaker Bluetooth. Mungkin jika tidak menggunakan volume maksimal masih cukup bisa diterima. Berikut adalah beberapa hal yang kami suka dan kurang dari device ini. Hal-hal yang kami suka: support SD card yang bisa memindahkan hampir semua games. Button XB AY yang empuk dan nyaman. Harga sudah semakin turun. Desain compact namun tidak ergonomis untuk pemakaian jangka lama. Analog sudah Hall effect, jadi anti drifting. Sistem operasi Android yang sangat simpel, bisa menonaktifkan play service. Hal yang kurang kami suka: ketika mode performance dan fan sport diaktifkan, konsumsi baterai akan sangat tinggi. Chipset yang digunakan bukan Snapdragon, jadi tidak bisa menggunakan driver untuk emulator Switch. Tombol arrow R1 dan L1 seperti mouse dengan efek klik. Speaker terasa cempreng saat volume maksimal. Panel layar kurang vibrant dan terasa redup untuk di luar ruangan. Beberapa hal negatif yang kami sebutkan atau kurang kami suka mungkin masih bisa diterima untuk orang di luar sana. Kesimpulan, apakah worth it untuk dibeli di penghujung akhir 2024 ini? Retroid Pocket 4 Pro adalah perangkat yang sangat cocok untuk gamer retro. Dengan harga yang semakin terjangkau, perangkat ini menawarkan performa yang solid untuk emulator ringan hingga menengah. Tapi untuk kamu yang mencari perangkat untuk emulator modern, ini bukan pilihan yang tepat. Dengan harga sekitar 3.300.000, kami dapatkan ketika event di toko Orange, distributor non-resmi. Retroid Pocket 4 Pro menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menjalankan berbagai aplikasi dan emulator. Device seperti ini sangat cocok untuk kamu yang tak ingin mengorbankan handphone sebagai alat tempur gaming peredam pelampiasan, atau pengguna UMPC yang lelah dengan ukuran cetar membahana. Bisa juga kamu pengguna iOS yang masih tersiksa akan batasannya. Sekian dari kami, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya jika ini bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kamu, biar kamu bukan satu-satunya orang yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.